Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Oke, hari ini kita akan berbagi tips cara membuat list nama otomatis. Nah, di sini contohnya kita ada sebuah nama, di sini ada sebuah database dari nama, di sini juga ada nama yang kosong. Jadi fungsinya nanti untuk tips kali ini itu bagaimana cara untuk memfilter dari nama-nama di sini dari database yang kosong itu akan terfilter secara otomatis nama-nama saja yang terisi. Jadi untuk nama kosong itu tidak akan ada nanti di bagian nama filter. Nah, caranya seperti ini ya Sobat Excel. Jadi di bagian dari sel F8 itu langsung saja di sini kita ketikkan sama dengan. Yang pertama di sini kita gabungkan yaitu fungsi sort dan juga fungsi filter. Nah, fungsi sort di sini itu untuk mengurutkan sebuah data ya Sobat Excel. Jadi untuk sintaknya kita langsung ketikkan saja SORT, kita tab untuk aktifkan rumusnya. Untuk bagian array di sini adalah yang akan diurutkan karena nanti di sini ada sebuah data yang akan difilter, di sini adalah database nama. Maka setelah rumus sort kita masukkan fungsi filter, kita ketikkan filter seperti ini. Kita tab untuk array, di sini adalah database dari nama Sobat Excel. Jadi bagian dari database di sini kita blok keseluruhan datanya. Di sini sampai 65. Jadi kita blok seperti ini. Kalau sudah itu kita kasihkan titik koma. Nah, include-nya di sini itu adalah daerah dari database nama Sobat Excel. Jadi yang di sini itu kita blok lagi database-nya. Jadi kita blok sama kayak di awal tadi sampai akhir data seperti ini. Nah, kalau sudah di sini saatnya kita memasukkan filternya. Nah, di sini karena kita tidak menginginkan dari sel kosong itu ikut, maka di sini kita tambahkan simbol lebih besar dan lebih kecil. Artinya di sini adalah bukan. Jadi untuk sel kosong itu berarti tanda kutip sebanyak 2 kali. Kalau sudah, di sini kita bisa tutup kurung untuk fungsi filternya. Dan kalau sudah lagi, di sini kita bisa tutup untuk fungsi sortnya. Kalau sudah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini namanya sudah terfilter Sobat Excel. Jadi secara alfabet itu akan menaik. Jadi A itu harus berada di atas. Dan yang terakhir itu adalah Z itu paling akhir. Nah, di sini contohnya kalau kita tambahkan sebuah nama di bagian urutan ke-9, contohnya kita masukkan Ilham ya. Di sini di bagian filter itu akan langsung ada. Jadi kita tinggal cari urutan karena I itu setelah H, berarti di sini adalah Husein baru Ilham. Nah, sekarang bagaimana kita membuat drop down list menggunakan nama filter di sini? Kalau biasanya itu drop down list kalau kita buat, kalau kita masukkan sebuah nama yang ada kosongnya seperti ini, itu kosongnya akan ikut. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kita gunakan standar dari data validation secara manual. Nah, di sini kita coba langsung saja pindah ke bagian dari ribbon data. Itu kita pilih yang namanya data validation. Itu kita klik. Nah, di bagian any value kita buat list seperti ini. Source-nya kita blok datanya seperti ini. Nah, kalau kita oke, maka di bagian dari data validation ini, bagian kosongnya itu akan ikut Sobat Excel. Dan dia tidak urut berdasarkan nama yang ingin kita masukkan tadi setelah difilter seperti ini Sobat Excel. Nah, untuk menanggulanginya, maka di sini kita bisa memanfaatkan data validation dengan cara menambahkan fungsi pagar. Nah, di sini kita hapus saja ya yang tadi. Selanjutnya di sini kita pindah ke bagian sel dari H7, itu kita klik seperti ini. Kita ke ribbon data, pilih ke bagian data validation atau data tool di sini. Selanjutnya pilih saja di sini adalah data validation. Any value kita ganti menjadi list. Untuk source-nya di sini adalah tempat kita meletakkan rumus filter pertama tadi Sobat Excel. Jadi di sini adalah sel dari F8. Kalau sudah, di sini kita bisa tambahkan pagar seperti ini. Kalau di sini sudah selesai, baru bisa kita oke. Nah, coba kita cek, maka di sini untuk data yang kosong itu tidak ada Sobat Excel. Dan itu pun sudah urut berdasarkan alfabet. Nah, coba di sini kita tambahkan sebuah nama ya. Di bagian ke-10 kita tambahkan nama Roni. Nah, di sini di bagian nama filter itu juga akan otomatis ada Roni. Dan di bagian dari nama filter yang kita gunakan data validation, di sini kita sudah mendapatkan yaitu nama Roni juga. Nah, kenapa kita menggunakan fungsi filter dan sort di sini? Itu kita lebih memudahkan jika kita menggunakan VLOOKUP. Jadi nanti langsung ada datanya muncul seperti ini. Dan di sini pun juga kita bisa memanfaatkan seperti untuk nomor induk karyawan dan juga untuk database lain. Jadi nanti akan lebih mudah saat ada penambahan karyawan ataupun penghapusan karyawan.
Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara membuat list nama otomatis terupdate. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.